Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat serta nikmatnya, kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa adanya suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Semoga syafaat di hari akhir kelak beliau sampai kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Khainuddin SPDI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah SPI IAIN Kediri. Dan tak lupa teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hak dan kewajiban terhadap kedua orang tua yang saya ambil dari kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk membayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka. Betapa mereka begitu ikhlas dalam membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan semenjak di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan dan tanpa lelah. Ketika di dalam kandungan dengan bersusah payah, ibu kita menjaga kita agar kita tetap sehat dan kuat. Begitupun juga dengan ayah kita. Dengan cucuran keringat, ayah kita membanting tulang, mencari nafkah untuk membiayai kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anaknya harus menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dalam kitab Wasaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi' fi huquqil walidain. Pelajaran keempat, yaitu hak dan kewajiban kepada kedua orang tua. Ya bunayya, mahma takayyata minal masyaqqati fi khidmati abika wa ummika, fa inna huquqihima 'alaika fawqa dhalika ada'afan mudha'afah. Di sini dijelaskan, wahai anakku, ketika engkau merasa benar dalam berbakti pada ayah ibumu, maka sesungguhnya kewajiban kedua orang tuamu terhadap dirimu lebih berat dari itu semua. Yang kewajiban itu nanti akan dilipat gandakan atas dirimu. Di sini dijelaskan bahwa berbakti pada kedua orang tua itu sesungguhnya kewajiban bagi anak. Dan tanggung jawab orang tua kepada anak itu sangat berat sekali. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya, maka janganlah kamu katakan pada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka.
Ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, serta berdoalah. Wahai Rabbku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mengasihani aku di waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24. Selanjutnya, wahai anakku, sesungguhnya saat ini dirimu dikala Allah menolongku untuk menunjukkanmu jalan yang benar, tidak dapat memungkiri kenikmatan pemberian orang tuamu yang tak pernah kikir dalam memberimu nafkah dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Seandainya orang tuamu tidak mau memberi nafkah, tentu engkau tidak mendapat kesempatan belajar di sekolah bersama teman-temanku. Wahai anakku, takutlah engkau membuat kemarahan kepada kedua orang tuamu, karena sesungguhnya murka orang tuamu adalah murka Allah. Dan barang siapa membuat Allah murka karena membuat kemarahan orang tua, maka dia akan merugi dunia akhirat. Di sini dijelaskan bahwa janganlah engkau membuat murka kepada kedua orang tua kita, membuat marah kepada kedua orang tua kita. Sesungguhnya murka kedua orang tua itu juga murka Allah. Maka kita sudah sepatutnya untuk selalu berbakti kepada orang tua, selalu menyayangi kepada kedua orang tua, berkata yang baik, berkata yang sopan kepada kedua orang tua kita. Di dalam kitab Wasaya al-Aba lil Abna sudah sangat jelas penjelasan bahwa kita sebagai anak harus selalu patuh kepada kedua orang tua, harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus selalu taat atas perintahnya. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.